Teman-teman sekalian, jadi kita hari ini kasus bab 6 kasus 2, silakan dibuka bukunya atau dibuka jawabannya. Itu yang bagi yang nanti sudah bisa nggak apa-apa mengulangi lagi. Untuk teman-teman yang lain, itu merupakan resume dari pelajaran kita dari mulai pertemuan 1 setelah UTS ya. Atau bahkan ada materi sebelum, enggak materi setelah UTS. Materi kita kan setelah UTS kan ini kan, tanah, ya nggak, aset tetap tanah, aset tetap selain tanah ya yang disusutkan, terus obligasi downstream, obligasi upstream. Nah, soal kasus 2 ya, bab 6 soal nomor 2 kasus, itu merupakan resume dari tanah ada di situ. Terus kemudian bangunan atau equipment ya ada di situ. Equipment. Obligasi downstream ada di situ. Jadi saya mengulangi. Hari ini kita upstream sebenarnya, tapi kita ulangi dulu materi yang kemarin. Jadi yang kemarin nggak paham, tolong diperhatikan baik-baik. Bisa ditanyakan lagi. Filosofinya, konsepnya. Jadi ini ibaratnya tentir ini, seperti mengulangi lagi. Jadi nanti kalaupun menjelang UTS, teman-teman nggak ngulangi dari awal lagi ya, tinggal diulang-ulang sendiri maksudnya. Tinggal latihan sendiri-sendiri. Nah ini saya ulangi lagi penjelasan dari awal sampai yang sudah kita pelajari. Oke, silakan. Yang mau ke toilet lagi. Nah, itu ya. Silakan dilihat, sudah disiapkan soalnya. Oh ya, sambil nunggu, yang tidak ada kendala, silakan di-on-kan. Saya mau screenshot untuk ngisi di portal. Sekalian mengabsen. Berarti ini sudah hadir semua ya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Sekalian saya ngisi absen ya. Teman-teman ada yang kendala absen tadi, yang nggak bisa absen, klik hadir. Ada kendala nggak? Saya belum absen di portal. Belum absen, Pak. Belum buka portal, Pak. Ya udah, saya langsung absenin aja. Jadi saya klik hadir ya. Nah, sekarang saya isi di ini. Oke. Teman-teman setelah nilai UTS keluar, kumpul nggak? Kelas ini kumpul nggak? Konsolidasi nggak? Konsolidasi. 526 kumpul nggak setelah ini? Setelah UTS? Iya, Pak. Pengurus kelasnya inisiatif kumpul nggak? Iya, Pak. Oh ya sudah. Oke, baiklah. Kalau sudah ini bagus. Ya, jadi saling support dan tadi ya bersama-sama ya. Jadi senasib penanggungan, seperjuangan. Oke, saya akan berarti saya mulai dari awal lagi ya. Saya mulai dari awal lagi. Oke. Sudah semua? Sudah keluar dari toilet? Atau ada yang masih ke toilet? Mau ditungguin? Anda sudah masuk. Aulia tadi? Aul? Sudah ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang saya akan ajari teman-teman cara membaca soal dan strategi ngerjain. Supaya teman-teman nanti tidak bingung, ini kan banyak banget jurnal penyesuaiannya ya. Ada sampai L ya, ada yang K, ada yang L. Ada yang digabung, kalau bisa sampai L. Oke. Ini saya ulangi dari awal. Oke, siap ya? Nah, kalau pas yang jelasin bolehlah. Sekarang teman-teman kalau mau off kamera boleh. Ya. Kalau mau sambil terbahan gitu ya. Asal jangan keterusan ngantuk gitu ya.
Gitu. Ini udah pada sarapan belum? Udah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bentar, saya sambil ini ya, ngopi dulu. Oke, saya mau ngopi-ngopi boleh lah ya. Mau ngopi-ngopi. Kalau di kelas ya harus izin dulu. Kalau di kelas kan ini harus bawa masing-masing. Oke, yuk kita mulai. Mudah-mudahan ini nyampe, maksudnya nggak sampai jam. Karena target saya hari ini bahas 2 soal. Pertama soal ini, soal bab 6 kasus 2, karena sampai downstream ya, mengulangi lagi. Yang kedua adalah soal UAS tahun lalu, soal nomor 2, upstream. Upstream. Obligasi ya, obligasi yang upstream. Oke, pelan-pelan. Kalau kecepatan teman-teman bilang interupsi Pak, tolong diulangi. Saya nggak jelas Pak, tolong diulangi. Ya, gitu ya. Nanti kalau saya capek ngulangi ya saya nanti tunjuk siapa yang ngulangi gitu ya. Nah, gitu. Oke. Teman-teman. Sekarang saya ajarin teman-teman untuk mengklaster. Jadi jurnal eliminasi itu bisa diklaster. Oke ya. Jadi langkah pertama kalau ada informasi soal. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Suara saya terdengar? Jelas? Dengar jelas. Jelas, Pak. Oke. Teman-teman sekalian, kalau ada soal informasinya diketahui harga akuisisi, nilai ekuitas itu pas dan ada alokasi excess value, itu teman-teman harus nyari excess value, alokasinya kemana saja. Ulangi lagi, kalau ada informasi harga belinya 120, 75%, terus teman-teman harus nyari 100%-nya, di 100%-kan, 100 bagi 75 kali 120, jadi 160. Teman-teman harus nyari excess value, karena di situ ada alokasinya, dialokasikan ke inventory. Jelas ya? Kalau ada informasi itu berarti teman-teman harus nyari alokasinya kemana. Untuk apa Pak? Untuk nyari amortisasi per tahun. Itu untuk kepentingan amortisasi. Jadi dari 160 ya, di 100%-kan 160, dikurangi nilai ekuitas S ada di soal, 80 tambah 20, ya, RE-nya 20, sahamnya 80, jadi 100.000. Selisihnya 60. 60 dialokasikan kemana? 30% dari 60 berarti ke inventory, under value. Sisanya ke paten. Nah, paten ini itu 10 tahun, berarti nanti per tahunnya paten itu 4.200. Kalau inventory itu diamortisasi habis langsung di tahun berjalan. Tahun berjalan berarti tahun 2015. Ya, langsung habis. Tahun-tahun selanjutnya tidak ada lagi. Berarti cuma paten. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Ada, Pak. Oke. Sekarang kita diminta jurnal, jadi posisinya yang harus teman-teman ingat, kita itu di posisi tahun berapa sih? Sekarang, oh ternyata kita di posisi 31 Desember 2018. Jadi kita diminta bikin jurnal eliminasi 31 Desember 2018. Sedangkan kita tuh berinvestasi sejak 1 Januari 2015. Itu ya. Jadi saya tulis ini akuisisi akuisisi per 1 Januari 2015. Berarti udah 4 tahun itu. Udah 4 tahun. Oke. Sekarang teman-teman lihat sekilas. Itu ada transaksi apa saja di situ. Oh, ada transaksi pembelian equipment. Berarti ada cluster equipment. Jadi teman-teman langsung urutannya boleh ngaca nggak apa-apa. Tapi per cluster itu, saya punya cluster ya. Cluster itu per transaksi. Per cluster itu jangan sampai ada yang kelewat. Misalnya cluster equipment. Teman-teman jadi langsung, oh kalau equipment itu eliminasinya gimana ya? Teman-teman buka slide tentang equipment. Ini tahun berjalan atau tahun setelahnya? Maksudnya tahun saat pembelian atau ternyata equipment ini 1 Oktober 2015. Berarti ini posisi kita di 2018. Sudah beberapa tahun. Gitu ya. Nanti saya jelaskan. Ngitung tahunnya. Oke. Jadi equipment
upstream, teman-teman langsung kasih tanda. Langsung kasih tanda. Karena itu sangat signifikan pengaruhnya, downstream sama upstream. Oke, jangan sampai salah. Equipment itu upstream ya, betul nggak? Betul, Pak. Karena yang jual S, yang beli P, berarti upstream. Upstream itu yang jual S, jual ke P yang beli. Terus ada tanah. Obligasi ya, obligasi belakangan lah. Tanah dulu. Tanah. Ya. Tanah di situ upstream ya, yang 107 tanah. Tanah itu sengaja saya, meskipun tanah informasinya di akhir ya, saya tempatin duluan karena supaya mengulangi itu urut ya. Obligasinya nanti belakangan lah, obligasi belakangan nggak apa-apa. Tanahnya upstream karena yang jual S, yang beli P. Obligasi, yang jual siapa yang jual obligasi? Yang jual itu misalnya menerbitkan, yang menerbitkan obligasi siapa? Yang jual obligasi. P, Pak. P, Pak. Nah, berarti downstream atau upstream? Downstream, Pak. Downstream. Nah, berarti ada 3 transaksi, ada 3 klaster. Biasanya kalau ada tambahan lagi persediaan, berarti teman-teman tambah lagi klaster persediaan. Teman-teman tahu, oh kalau penyesuaian persediaan itu apa saja lah. Oh, unrealized, realized. Equipment seperti apa. Jadi teman-teman langsung kebayang gitu ya. Jadi itu. Nah, ini 3 klaster ini terkait dengan transaksi intercompany ya. Transaksi afiliasi antar perusahaan. Silakan Ica, ada pertanyaan? Ica, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oh, tadi kepencet. Oke. Tadi mic-nya open soalnya, mic-nya open. Oke. Nah, kemudian ada klaster yang rutin. Nama saya nyebutnya klaster yang hampir pasti ada. Bukan terkait dengan transaksi, tapi otomatis. Pertama, klaster terkait dengan investasi. Masih ingat? Ada investment pada RE, pada dividend income. Masih ingat ya? Terus ada NCI expand. Nah, ini satu klaster ini. Makanya biasanya dia ditempatin di awal, ABC. Ini karena metode biaya itu pertama dimulai dengan akun apa? Masih ingat nggak? Investment in S. pada RE, betul nggak? Betul, Pak. Nah, itu udah. Terus nanti di sini dividend income. Jadi teman-teman sudah kebayang. Ini satu untuk menghilangkan dividend income tahun berjalan, tahun 2018. Sengaja saya tulis. Pada dividend S. Gitu ya. Terus ini NCI expense. Nah, ini penting ini. Dividend S sama NCI. Oke. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan untuk ini. Oh, ini RE per 1 Januari. Perhatikan. Saya akan bahas satu persatu. Oke. Itu klaster pertama ya tentang ini. Terus ini klaster equipment, nanti kita urutkan. Land, obligasi. Oh, klaster terakhir adalah klaster yang ini, amortisasi, untuk menghilangkan amortisasi. Ya. Untuk masih ingat kenal ini share capital ordinary, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, terus apa? Bawahnya apa? Bawahnya apa? RE begini. RI. RE, ini RE-nya siapa? RE-nya siapa ini? S. P atau S? S. S ya, S. Terus ini unamortized excess. Ya kayak gini, teman-teman. Terus kreditnya apa? Investment in S. S. Dan NCI begini. begini. Oke, nah ini. Terus di sini tinggal dibalik aja kan. Nih, ini pada paten, karena cuma paten ya yang diamortisasi, jadi ini cuma paten. Jadi satu paket teman-teman. Jadi enak itu. Terus satu lagi adalah amortisasi paten. Kalau building kan depreciation expense, kalau ini amortisation expense. Sudah kan? Enak kalau sudah ada klaster-klaster seperti ini teman-teman ini. Jadi yang kenapa ini saya tulis dulu? Karena ini hampir pasti ada ini. Kalau datanya lengkap, ini hampir pasti dibuat satu paket ini. Maksudnya tergantung nanti asetnya apa ya, amortisasinya. Dan ini juga hampir pasti dibuat. Jadi satu klaster gitu. Mana? Enak di klaster seperti ini? Lebih memahamkan? Halo? Ya, Pak, enak. Jadi teman-teman nggak ngacak gitu loh, nggak bingung gitu.
Kalau ada persediaan ya tambahin persediaan. Oke, sekarang kita bahas dulu. Kalau metode biaya, nilai investment in S itu berubah nggak di bukunya P? Berubah nggak nilai investment in S? Baik, Tidak. Kalau metode biaya, berubah nggak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Jadi dari awal, ini posisi per 1 Januari, berapa nilai awal investment in S per 1 Januari, berapa tadi? Berapa? 20. 120. Posisi kita di 31 Desember, berapa nilai investment in S kalau metode cost? Kalau metode cost? 120.000. Ya 120 juga, nggak berubah. Makanya teman-teman kemarin nilai pas UTS nggak usah bingung hitung-hitung ada tambahan, nggak berubah. Investment in S kalau metode ekuitas, metode biaya nggak berubah, tetap terus. Padahal harusnya investasi itu mencerminkan kepemilikan, betul nggak? Nilainya harus berubah, menyesuaikan ekuitasnya S. Nah, kalau metode ekuitas itu disesuaikan, langsung diupdate. Jadi investasinya bertambah terus. Kalau S untung ya, kalau S untung bertambah terus. Tapi karena metode biaya tidak ada perubahan sama sekali dari awal sampai ini, maka kita perlu menghitung akumulasinya. Paham maksud saya? Makanya kenapa dibuat untuk metode ekuitas ada jurnal A ini. Kalau ekuitas nggak perlu ada, kalau biaya ada. Saya ulangi lagi, kalau biaya, metode biaya, itu ada jurnal ini. Kenapa? Untuk menyesuaikan nilai investasinya. Karena kalau di bukunya P, itu nggak berubah-berubah investasinya. Makanya dari sudut pandang konsolidasi harus disesuaikan. Setuju? Setuju? Setuju, Pak. Berarti kita harus hitung kenaikannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Yang harus kita hitung, kenaikan investasinya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 15 sampai 15 sampai 31 Desember sebutin tanggalnya. 17. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 Januari 2015 Sampai- sampai 31 Desember 2017. betul. Nah ini posisi awal tahun ya. Itu adalah menghitung posisi. Jadi kita menghitung kenaikan RE. Karena kalau sebelumnya, soal-soal sebelumnya cuma 2 tahun, betul nggak teman-teman? Ya nggak? Kalau soal-soal sebelumnya cuma 1 tahun ke belakang, betul nggak? Ya nggak? Halo? Iya, Betul Pak. nggak? Ini masalahnya tahunnya banyak, makanya akumulasinya banyak. Dari mulai 1 Januari 2015 sampai ini kan beginning ya, beginning berarti sampai 31 Desember 2017. Karena posisi kita di 2018. Karena ini beginning ya, kata-kata beginning berarti ya sampai 1 Januari 2018. Oke, nanti kita harus buat tabel seperti ini. Buat tabel seperti ini. Buat di sini aja ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? RE. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Posisi RE 1 Januari 2015. EKP ini 2016. Ini 2017, ini 2018. Nah, kita tuh nyari yang di sini. Kita nyari yang posisi yang di sini. Posisi 1 Januari 2018 atau akhir 2017. Oke. Ayo langsung tolong dibantu disebutin teman-teman. Berapa saldo awal RE per 1 Januari? Ini S ya. RE ini adalah RE-nya S. Ini kenaikan RES. Karena kepemilikan itu dihitung dari nilainya S ya. Berapa posisi RES per 1 Januari saat beli berapa? 20.000. Tulis 20.000. Oke. Terus RE itu berubah karena apa? Bertambah karena apa? Net Net income S. Berapa? 2015. Ayo, ada di soal 100. 100. Berkurang karena dividen. Tulis dividen. Berapa dividennya? Negatif berapa? 30. Negatif 30. Oke, dikurangi akhir. Untuk penyesuaian amortisasi nanti kita belakangan ya. Ya,
nanti kan harus disesuaikan amortisasi. Nanti di luar ini aja biar nggak kecampur. Amortisasi kita hitung belakangan. Oke. Terus jadi kita akan nyari kenaikan ini. Sebentar. Teman-teman nanti bisa lihat jurnalnya ya, rekamannya ya. Mau di screenshot boleh untuk ngulangi lagi nanti. Maaf. Ini amortisasi. Amortisasi dari 1 Januari. Jadi langkah pertama kita hitung kenaikan RE dari 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Kita juga hitung amortisasi dari 1 Januari sampai 31 Desember 2017. Nanti kita kurangi. Baru kita kalikan 75%. Oke. Apa ini saldo akhirnya? Ini tambah ini, tambah ini. Oke. 90 ini menjadi saldo awal ini, betul nggak? Halo? Halo, Pak. Oke, berapa net income-nya 2016? 120.000. Berapa? 120.000. Dividennya? 60.000. Oke, lanjut. Berapa net income-nya? 200.000. Terus dividennya? 80.000. Nah, sebenarnya udah ketahuan nih, udah ketahuan yang kita cari. Yang kita cari adalah berarti berapa? Saldo atau kenaik sebentar. Kita lanjutkan dulu nih. 2018 berapa? 2018? 200.000. Dividennya? Dividennya 100.000. Oke. Teman-teman, sekarang saya tanya, saldo RE per 31 Desember 2017 berapa? Saldonya RE? 370.000 ya, Pak. 270.000. 270.000 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Ini posisi per 31 Desember ya. Akhir kan? Berarti posisi per 31 Desember ini. 31 Desember. Oke. Perhatikan. Yang kita cari kenaikan. Kenaikan dari 1 Januari sampai 31 Desember. 1 Januari posisi awal berapa? Posisi awal berapa? 20.000. 20.000. 20.000. Sementara posisi akhir berapa? 270. Berarti kenaikannya berapa? 250.000, Pak. Nah, kenaikannya 250.000. Oke. Start. Terus amortisasi. Selama 2015 sama 2017 ada amortisasi apa saja? Pertama, amortisasi mengurangi ya, mengurangi. Jadi saya tulis kurang. Apa? Ada apa saja? Inventory, Inventory hilang 18.000, hapus semua. Terus apa lagi? paten, Paten berapa tahun kalau gitu? Berapa tahun paten? 3 tahun. 3 tahun. Berarti dikurangi 4.200 kali 3. Berapa berarti? Betul nggak? Betul gini nggak? Nggak, teman-teman? Ini kali 3 tahun berapa? Betul kan? Benar, Pak. Ya, betul ya. 14.600 tambah ya. Betul. Kalikan apa bagiannya P? Bagiannya P berapa? 75%. Nah, kalikan. Itulah yang akan kita jurnal. Jadi ini dulu di total dulu ya. Total dulu. Ini total dulu dengan ini. Bagiannya P. Langsung saja ya, saya kalikan biar ini nggak banyak kolom. 75% kali ini. Loh, kok malah ini? Nah, inilah jurnalnya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Jelas? Jelas? Dari saya jelas, Pak. Yang lain? Jelas? Lanjut.
Nanti teman-teman akan membuktikan apakah angka 164550 itu betul atau salah. Bisa dibuktikan nanti. Bisa dibuktikan. Kalau jurnal eliminasinya sudah selesai semua, insya Allah nanti bisa dibuktikan. Oke, lanjut teman-teman. Mahayu Dwi, lanjut. Lanjut, Pak. 2018 berapa tadi dividennya, Mahayu? Ini kita bicara mengeliminasi 2018 yang diterima oleh si ini lihat di data ada berapa? Dividennya 100.000, Pak. Berarti kalikan 75 ya, Pak. bagiannya berapa tadi? 75. Nah, 75% kali 100.000. Banyakkan 0. Oke, nah NCI expand. Masih ingat cara menghitung NCI expand kemarin, teman-teman? Masih ingat nggak? Kita mencari NCI expand 2018. Masih ingat nggak? Masih, Bang. Si, Pak. Pertama, dari apa dulu NCI expand itu? Net Net income. Net income. Net income. 2018. dikurangi apa? Amortisasi. Amortisasi. Terus, nah, terus masih ingat yang memengaruhi NCI expand itu adalah unrealized realized yang terkait dengan Upstream. upstream. Kalau downstream itu nggak memengaruhi NCI expand. Jadi obligasi, transaksi obligasi downstream tidak berpengaruh pada NCI expand. Berpengaruh cuma equipment sama tanah. Karena dua-duanya upstream. Oke, kita lihat tanah. Nah, unrealized-nya berapa? Equipment. Gain atau loss? Equipment. Gain atau loss? Gain, Pak. Apa? Nya berapa total? 5.000. 5.000. Soal Realize, Pak. oh ya, maaf, realize. Ya, realize. Unrealized-nya itu nanti di 2015. Jadi unrealized itu cuma sekali, teman-teman. Unrealized itu cuma sekali di tahun transaksi. Kalau tahun-tahun berikutnya cuma realize. Jadi saya ulangi lagi, kalau tahun berjalan, unrealized itu hanya di tahun transaksi ya. Kalau di tahun berikutnya adalah realize. Realize gain 2018. Berapa? 5.000. 5.000. Ini saya tulis dulu net income-nya 200.000. Amortisasi tadi paten 4.200. Realize gain 25.000 ya, dibagi 5 per tahunnya adalah 5.000. Realize itu positif ya, kalau realize gain positif. Baliknya kalau realize loss negatif. Tanah, ini equipment ya, equipment. Tanah, untung atau rugi tanah? Beli tanah? Rugi, Pak. Rugi, Pak. Rugi berapa? 3.000, Pak. Berarti unrealized loss land 2015. Karena ini dia terjadi transaksi di tahun berjalan ya, makanya adanya unrealized. Jadi unrealized-nya 3.000. Positif atau negatif? Unrealized loss? Positif, Pak. Unrealized loss? Positif negatif? Positif. Positif, Pak. Kalau gain negatif. Nah, gitu. Jadi teman-teman ini. Oke, berapa ini totalnya? Totalnya berapa ini? Total dulu. Nah, baru NCI expand 25% ya. 25% kali ini. Nah, ini. Berarti NCI expand-nya 59,50. Dividennya di 2018 100.000 ya. Berarti 25% kali 100.000. Jadi bagiannya NCI. Nah, selisihnya ini. Masuk ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Kata-kata sampai di sini malah inget lagunya siapa itu? Yang Januari itu. Januari lagunya siapa? Gigi.
bukan yang itu loh yang Dan Fredly, Pak. Grand Fredly. Sampai di sini. Ada kan kata-kata sampai di sini? Ada kan? Yang suaranya bagus siapa di kelas ini? Biar nggak ngantuk. Siapa nyanyi? Giovanni sama Ica, Pak. Oh, sama Ica. Ya. Ica, apa lagunya itu? Januarinya Grand Fredly? Ica, lagu favoritnya apa, Ica? Lagu favoritnya apa? Blackpink. Bukan, Pak. Apa? Banyak sih, Pak. Oh, banyak. Salah satunya atau grup penyanyi atau salah satunya? Pasti saya nggak tahu. Apa? Saya tahunya lagu-lagu jadul. Apa, Ica? Banyak sih, Pak. Nggak ada yang benar-benar favorit gitu. Oh, nggak ada. Satu aja disebutin. Di antaranya apa? Yang sering dinyanyikan atau yang ini? Yang klasik-klasik ada nggak yang kira-kira saya tahu? Kalau yang lagu-lagu sekarang Dewa 19, Pak. apa? Dewa 19. Kangen. Ya. Oh, kangen. Dewa 19. Suka Once atau suka Ari Lasso? Ari Lasso, Pak. Oh, Ari Lasso. Tahu lagunya Ari Lasso dengan Melly Goeslaw Jika? Kayaknya tahu, Pak. Nah, itu lagu yang di zamannya berarti waktu saya SD kalau saya kecil, itu selalu merajai tanggal lagu radio. Tahu kan dulu tanggal lagu di radio itu kan ada dulu tanggal lagu apa gitu. Nah, itu Jika itu. Oke. Kita lanjut ke equipment. Berarti equipment dibeli tanggal berapa, teman-teman? Dibeli tanggal berapa? 1 Oktober. Berarti sekarang sudah berapa tahun? 1 Oktober sampai posisi sekarang. Kita posisi 31 Desember 2017 dulu. Jadi kita menghitung. Jadi masih ingat ya, teman-teman, karena ini upstream, teman-teman langsung cari slide yang ada jurnal upstream untuk aset tetap selain tanah. Pertemuan ke-10 ya, pertemuan kedua setelah UTS. Oke. Net loss tadi, net loss. Gain, Pak. Kalau gain itu pasti asetnya dikredit dulu. Ya kan? Karena dikurangi dulu. Kelebihan jadi dikurangi dulu 25. Gainnya 25 masuk ke sini. Jadi itu dulu biar teman-teman enak gitu ya. Jadi pasti ada dikredit asetnya ya, equipment 25. Baru kita, di bawah saya lebih enak jelasinya ya. Kita mengakui keuntungan yang sudah realize. Masih ingat kan realize-nya itu? Dalam bentuk akumulasi kan? Iya nggak? Iya, Pak. Ya, berarti ini gain ya. Kalau gain berarti akumulasinya di debit. Jadi akumulasi depresiasi. Ini kita menghitung akumulasi depresiasi dari 1 Oktober saat beli sampai posisi 31 Desember 2017. Yang 2018 mana, Pak? 2018 kita akui di bawah ini. Kita buat jurnal lagi. Ini untuk mengakui realize yang di 2018. Ada jurnalnya sendiri. Akumulasi depresiasi pada apa? Kreditnya apa? Masih ingat? Halo? Depreciation expense. Depreciation expense. Ini mengulangi lagi teman-teman, jangan lupa belajar lagi nih. Nah, ini sebesar 25 bagi 5.000. Nah, sekarang kita lihat atasnya. Kalau downstream itu langsung RE, betul nggak? Kalau metode cost langsung RE. Tapi karena upstream harus dibagi RE dan NCI, harus dibagi 2. Ya sudah, kita hitung dulu akumulasinya, depresiasinya dulu. Silahkan hitung. Kalau setahun itu adalah 5.000, berarti kalau dari 1 Oktober 2015 sampai 2017 itu udah berapa tahun itu? Itu berapa tahun itu? 2 tahun 3 bulan ya? Iya. Oke, berarti saya hitung dulu 5.000. 5.000 itu 25 bagi 5 ya. 5.000 itu per tahun. Jadi saya ulangi 5.000. Pertama ada 2 ya. Pertama kita menghitung yang 1 Oktober 5.000 kali berapa? 3 bulan ya. 3 per 12 ditambah 5.000
kali 2 tahun. Betul nggak? Betul, Pak. Jadi yang 2015 kan cuma dari Oktober sampai Desember, 3 bulan 2015. Yang 2016 full setahun, 2017 full setahun. Jadi total 2 tahun 3 bulan. Nah, makanya saya bedain yang 3/12 kali 5.000 ditambah 5.000 kali 2. Jadi totalnya ini. Clear? Clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Sudah, selisihnya hitung dulu baru dibagi 2. Selisihnya 25 kali dikurangi 11, 13.750 dibagi 2. Yang 75% miliknya RE, P, miliknya P. Yang sisanya 25% itu miliknya NCI. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai di sini. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Cukup. Halo? Cukup, Pak. Tahu. Oke. Land kapan transaksinya? Dibeli kapan land? Tanggal berapa? Land dibeli kapan? Oktober 1 2018. Oktober 2018. Kalau land nggak ada masalah dibeli tanggal berapapun, karena land nggak ada penyusutan gitu ya. Intinya dia di tahun berjalan. Ada loss berapa teman-teman? Ada loss berapa yang diakui oleh si S? Berapa? Rugi berapa S? 3.000, Pak. 3.000. Ini harus kita, karena di tahun pertama masih kan nggak cara menjurnal tahun pertama. Kalau gain itu dikredit, kalau loss diapain asetnya? Kalau loss debit, Pak. asetnya. Kalau loss debit. Kalau gain di kredit, equipment di kredit. Kalau loss di debit, lainnya di debit 3.000 besar lossnya. Karena ini tahun pertama, langsung pakai akun loss, nggak ada akun RE karena masih tahun pertama. Loss on sale of land 3.000. Sudah, land nggak ada realized karena baru realize kalau dijual. Jadi kalau aset tetap selain tanah kan realize-nya karena ada akumulasi depresiasi ya, ada depresiasi. Makanya ada 2 jurnal, Kalau land cukup 1 jurnal. Ya, jurnal ini seperti ini. Dia nggak ada realize karena belum dijual ke pihak ketiga. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Obligasi belakangan ya. Obligasi belakangan ya. Saya langsung ke sini dulu ya. Halo. Boleh, Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan obligasi, jadi saya lewati dulu obligasi. Karena obligasi harus bikin apa? Bikin Tabel. bikin Amortisasi. tabel, bikin tenggo malah ini. Yang punya tenggo makan dulu tenggonya. Oke, berapa? Share kapitalnya S berapa? Ayo. Nggak berubah share kapital dari awal. Berapa? S. Ayo. 80. 80. Terus RE-nya berapa? RES per 2000. Ini posisi ya. D sama A itu sama posisinya. Sama-sama awal tahun. Sama-sama 1 Januari 2018. Sama-sama 31 Desember 2017. Berarti berapa tadi? Tabelnya. Berapa? 270. 270. Nah, RE-nya 270 ya. RE awal tahun 2018 ya, 270. Yang belum diamortisasi berapa? Tadi paten itu kan total 42, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Iya. Sudah diamortisasi selama 3 tahun ini. 4.200 kali 3, 12.600. Sisa berapa? Sisa berapa? 29.400. 9.400. Tulis di sini. Jadi yang belum diamortisasi 29.400. Jadi teman-teman sebenarnya bisa langsung bikin 1 jurnal boleh. Langsung paten gitu. Jadi nggak perlu bikin yang K. Teman-teman nggak perlu bikin yang K, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini kita kalikan dulu dengan 75% ya. Ini 75%. Kalikan dengan sebentar. Ini ditambah ini, tambah ini. Oke. Nah,
kalikan 25. Oke. Baru paten dibalik ini. Makanya sebenarnya kalau teman-teman mau langsung paten di atas boleh. Jadi nggak ada amortisasi ekses. Jadi langsung diganti paten boleh. Oke, nah ini mencatat amortisasi paten per tahun 4.200. Oke. Jelas? 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 Jelas, Pak. Lihat, perhatikan. Di jurnal eliminasi, berapa nilai investment yang dieliminasi di jurnal G? Berapa? 84. 284,15. Saldo awalnya berapa di bukunya P? Bukunya P tadi berapa saldo investment in S? Berapa? 20.000. 120. Supaya nol, saldonya harus ditambah berapa? Kan harus nol, investment harus nol. Supaya investmentnya ini harus ditambah berapa? 164,55. Sama nggak dengan jurnal yang A? 164,550. Sama nggak? Sama, Pak. Nah, itu. Itulah kenapa harus ditambah 164,550. Tambahin dulu, karena kalau nggak ditambahi investment in S 164,550 nggak nol, nggak bisa nol. Padahal di eliminasi itu harus nol, investment in S itu harus nol. Kan tadi investmentnya tuh nggak berubah-berubah dari 2015 tetap 120 terus gitu di bukunya P. Sepanjang tahun tetap terus, makanya harus disesuaikan. Jelas sampai di sini? Grand Pedri jelas? Oke, lanjut. Lanjut, teman-teman. Lanjut, Pak. Di kelas ini ada yang suka lagu dangdut? Lagu dangdut ada yang suka? Terlalu. Tio, Pak. Oh, Tio suka ini. Roma Irama, Soneta. Forza. Kalau Roma Irama kebetulan udah suka. Sukanya siapa? Saya ya Denny Caknan, Woro, terus sama. Oh, Denny Caknan. Apa itu? Modal janji tahu modal janji tahu. Kartonyono, Pak. Kartonyono. Itu kalau di YouTube itu wisuda Universitas Semana itu nyanyi lagu itu ya enggak? Nyanyi lagu itu. Anak Astan berani nggak kira-kira? Vokawardana wisuda nyanyi lagu itu. Jadi itu nggak ada ya. Kayaknya Stan nggak pernah lagu nyanyi dangdut ya di wisudanya ya. Ya, beda. Kalau di Jawa itu sering ya nggak? Wisuda itu sering nyanyi lagu campur sari itu sering. Teman-teman lihat aja di itu banyak wisuda di UNED, Jember, di Semarang ya. Itu lagu-lagu itu. Oke, terakhir obligasi. Nah, insya Allah cepat ini. Obligasi teman-teman harus nyari apa dulu? Bikin apa dulu? Tabel amortisasi. Udah jadi nih sebenarnya tabelnya. Saya copy dulu ini. Kelihatan nggak nih? Tabelnya kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak tabelnya? Lihat, Pak. Saya copy dulu ya. Jadi berantakan ini. Ketika saya copy berantakan. Nah, berantakan kan? Oke, nggak apa-apa. Oke. Teman-teman lihat tabelnya. Antara P dan saya turunkan soalnya ya. Saya turunkan soalnya. Oke. Saya turunkan soalnya. Oke. Nah, kemudian, oke. Nomor 1. Kok nomor 1? Oke. Jadi yang nerbitin P ya, karena ini downstream. Jadi P itu yang bond payable ya. Itu di sini tidak disebutin apa istilahnya berapa harganya, langsung disebutin nilai parnya 100.000 kita tulis. Jadi teman-teman kalau silakan bikin tabel seperti ini. Formatnya seperti ini sangat membantu. 100.000, N-nya 10 ya, 5 kali 2, 10. Nominalnya 10%. Kalau annual 5% berarti semi annual. Bunga pasar sudah diketahui 9% yield ya.
berarti 4,5. Langsung jadilah ketemu present value. Jadi carrying amount-nya mengikuti present value. Nah, setelah itu teman-teman lengkapi tabel ini dengan mengalihkan bunga efektif. Nih, 4,5% kali itu. Nah, setelah itu jadilah tabel ini. Jelas? Halo, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau teman-teman sudah bikin tabel ini cepat sih kalau bikin tabletnya. Tinggal disesuaikan, di copy, disesuaikan. Terus dibeli oleh S, perhatikan. S belinya tanggal 1 Juli 2017, saya warnain biru. Berarti si S itu tabelnya mulai 1 Juli 2017, betul nggak? Betul. Dia beli 40%. Nah, dia beli 40%, berarti 40.000 nilai parnya ya. 40% kali 100 kan 40.000. N-nya 7. Di mana Pak angka 7? Ya ini. Ini kan sudah berjalan 3 kali kan. Dia baru beli 7, berarti ini ngitungnya dari sini. 7 itu 7 kali bunga. Nah, ini 7 kalau dihitung 7 kali ini, 7. Jadi 7 ya, 7 itu 7 kali bayar bunga ya. 7 kali terima bunga dia, 7 kali. Nah, di sini teman-teman, beli harganya berapa? Beli harganya berapa? Halo? 40.500. Sementara bunga pasarnya saat itu berapa? Saat S beli bunga pasarnya berapa? 9,5. Kita pakai yang mana? Kita pakai angka 9,5 atau pakai angka 40.500? 40.500. Kalau pakai angka 9,5, teman-teman carrying amount-nya bukan 40.500 kalau pakai angka 9,5, ya nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Jadi di sini harga jualnya berbeda dengan harga pasar. Kalau harga pasar itu yang ya dicari dulu. Harga pasar berarti persen value dari 95% tadi. Jadi ini bunganya 9%. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau misalnya ini saya ganti 4,5 ya, misalnya ini 4,5. Ini kalau pakai bunga 9,5 ya, 9,5 itu berarti 475. Nah ini, kalau pakai bunga 9,5%, itu carrying amount-nya harganya itu 40.584. Padahal tadi harganya adalah 40.500, jadi kita pasang 40.500 di sini. Langsung. Berarti kita cari bunganya. Cari bunga dengan rumus yang kemarin, masih ingat? Masih ingat? Kalau diketahui persen value, nyari bunganya pasar, masih ingat? Rate. Masih ingat? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, itu ya. Periode 7, payment itu bunga ya, negatif payment. Terus persen value 40.500. Di sini face value ya 40.000 terus 0, ketemu angka ini. Tinggal dimasukkan bunganya ini. Nah ini pas 40.500. Ya sudah, masukkan saja bunganya ini, kalikan dengan carrying amount, selesai. Jadi, nah ini tinggal di Excel ya, FN F4. Nah, sudah selesai. Jadi kalau teman-teman tidak diminta buat tabel, nggak usah ditulis semua tabelnya, kelamaan nanti. Tulis yang teman-teman butuhkan saja sampai baris keberapa, nggak usah sampai selesai. Tabel selesai itu kan hanya di Excel saja, memastikan Excel kita betul nggak? Memastikan bahwa angkanya pas. Ini kalau angkanya 100 dan 40 kan pas, angkanya genap pas itu. Jadi itu. Kalau untuk di soal nggak usah ditulis sampai selesai, karena nggak diminta bikin tabel. Teman-teman hanya bikin jurnal. Jadi ditulis yang mendukung jurnal kita ya, yang kita pakai angkanya. Oke, lanjut. Lanjut. Halo teman-teman, lanjut. Lanjut. Oke. Kalau lanjut ya sudah selesai nih. Tinggal bikin jurnalnya. Karena ini downstream, ya. Pertama saya pengen tanya dulu. Ini sekaligus teman-teman supaya tidak salah paham terhadap ini. Sekarang saya tanya, ini yang jual siapa sih yang jual obligasi?
Yang jual obligasi siapa sih? P, Pak. P. Berarti untung atau rugi itu dilihat dari P atau S? Dari Halo? Dari Untung S, Pak. atau rugi dilihat dari siapa? Dari S, Pak. Saya ulangi lagi. Logikanya yang kemarin kita revisi, penjelasan yang kemarin kita revisi supaya teman-teman gampang memahaminya. Yang jual siapa? Yang jual obligasi siapa? P, Pak. Berarti untung atau rugi siapa yang punya? P. Nah, P. P berapa nilai obligasinya? Per 1 Juli kan jualnya 1 Juli nih, dijual ke S. Berapa carrying amount-nya? Book value-nya berapa itu? Berapa? 12946. Yang dijual berapa persen? Yang dijual S ke S. Yang dijual ke S berapa persen? 40%. 40%, Pak. Berarti 40% kali ini, betul nggak? Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Oke. 41.179. Perhatikan. 41.179. Kemudian S belinya berapa tadi? S belinya berapa? S belinya berapa? 500. Oke. Ini untung atau rugi bagi P? Ayo. Cara bacanya begini. Untung atau rugi bagi P? Rugi, Pak. Rugi. Oh, gini cara bacanya gini. P lo. Cara bacanya begini. P punya utang berapa? Ke S. 1 Juli. Punya utang berapa? Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya berapa? 179. Oke. Itu nilai bukunya. Terus 40.500 itu artinya apa? Seandainya P itu melunasi ke S saat itu juga, P hanya bayar 45.500. Paham? Jadi kayak early extinguishment. Seandainya dilunasi saat itu, P hanya bayar ke S 45.500. Untung atau rugi bagi P? Untung. Untung. Nah, itu G. Orang lihatnya gitu. Kita punya utang, nilainya 41.179. Kok dihargai 45.000? Berarti kita hanya bayar, kalau di saat itu hanya bayar 45.000. Untung kita, untung. Oke. Jelas. Nah, itu cara bacanya gitu. Jadi gain atau loss itu tergantung sudut pandang yang menjual obligasi. Nah, begitu, oke. Langsung kita eliminasi. Yang pertama yang kita eliminasi adalah bond payable. Kita eliminasi. Bond payable. Ini posisi per 31 Desember 2018. Dan investment ya. Investment in bond. Terus ini, sekarang saya tanya teman-teman. Ini di tahun transaksi atau tidak? Di tahun transaksi atau tidak? Halo? Ini di tahun transaksi atau tidak? Tidak. Enggak, Pak. Kalau tidak, kreditnya apa? RE. Pak. RE. Perlu dibagi dengan NCE enggak? Perlu dibagi dengan NCE enggak? Tidak, Pak. Tidak. Pernah downstream, miliknya P semua. Beda dengan upstream. Kalau upstream nanti dibagi NCI. Betul? Betul. Betul, Pak. Nah, ya sudah. Lanjut. Terus ini income. Jadi kok income? Interest income. Pada interest expense selisihnya RE. Oke. Berapa nilainya, teman-teman? Sesuai tabel. Berapa nilainya sesuai tabel? Ada yang tahu? Silakan yang mau ini. Sesuai tabel berapa? Bond payable itu yang 41.179 itu ya, Pak? Posisi per kapan? Posisi per? Ini posisi per kapan? Oh, itu Posisi udah. per? Posisi per kapan ini? Desember, Pak. Oh, itu yang 2017. Nah, berarti ngelihatnya di sini ya? Ngelihatnya di sini ya? Yang warna coklat itu ya, betul nggak? Iya, Pak.
warna coklat, kalikan 40%. Jadi ini posisi per 31 Desember ya, 31 Desember 2018 sama dengan 1 Januari 2019. Kalikan 40%. Oke. Ya sudah, tulis di sini. 40 71. Oke. Investmentnya berapa investmentnya? 42,60. Lihat S. Sudah saya warnai coklat. Berapa? 40,30. Nah, ini posisinya. Nah, selisihnya RE. Oke. Interest income berapa? Interest income berapa tambah berapa? 1932. Berapa tambah berapa? Interest income selama 2018? Ngelihatnya yang mana? 1 Juli 2018 sampai 1 Jam-jam. Januari 2019, Pak. Ini kan? Iya, Pak. Nih yang warna. Nah, warna ini loh. Yang saya warnai beda ini. Nah, sudah. Berapa itu totalnya? Ini tambah ini. Nah, ini ditambah. Oke. Interest expense. Berapa? 40% dikali berapa tambah berapa? Ini ya. 4599. 4616 ditambah 4599. Oke. Nah, selisihnya inilah piecemeal. Jadi sebenarnya inilah yang dinamakan piecemeal. Jadi piecemeal itu adalah realisasi dalam tanda kutip ya tadi. Jadi kan awal di tahun pertama kan diakui semua. Kalau ada tadi ini kan ada selisih ya, teman-teman ya. Yang gain 679 itu diakuinya di tahun 2017. Istilahnya diperhitungkan di 2017 ya. Itu namanya constructive gain. Totalnya 679. Pelan-pelan nanti constructive gain akan dihilangin, akan dieliminasi dengan namanya piecemeal ini. Jadi namanya piecemeal itu nanti akan ya kayak realize ya, mirip-mirip realize ya. Piecemeal itu selisih antara interest income dan interest expense. Jadi yang nanti akan mengurangi kalau untuk menghitung income from S ya, atau NC expense. Nanti kita hitung kan yang nomor 2 disuruh ngitung income from S kan. Itu. Oke. Sudah selesai teman-teman kita. Sampai di sini. Paling yang satu ini jurnal tentang interest payable ini. Interest payable di debit, interest receivable di kredit. Berapa jumlahnya? Berapa? Interest itu payable itu adalah ini cash paid ya. Interest payable, interest receivable itu cash paid. Cash receipt berapa? 2000. 2000, Pak. 2000. Nah, ini jurnalnya. Cuma ini. Jadi obligasi itu ya cuma 3 ini yang terkait dengan obligasi. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman. Silakan. Untuk income from S, silakan. Misal pembelian tanah itu di tahun 2017, Pak. Berarti saldo 3.000 itu tetap dihitung unrealized loss-nya di tahun 2018 enggak, Pak ya? Kalau transaksinya 2017, maka saldo 3.000 itu dihitung unrealized loss di tahun 2018 enggak, Pak? betul dihitung, tetap ditulis land 3.000, tetapi kreditnya bukan loss on sale. Tapi apa? Masih ingat nggak? Return earning, Pak ya? Dan karena ini upstream. Jadi RE dan apa? NCI. NCI dibagi. Jadi 3.000-nya dibagi 2, yang 75% RE, yang 25% ini. Gitu. Ya tetap lainnya tetap disesuaikan, dikurangi 3.000 terus. Oke?
Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, betul. Kalau sampai kalau realize nanti ya baru diakui loss-nya. Oke, cukup sampai di sini, teman-teman. Halo, Nanya Pak, silakan. mohon maaf saya masih agak bingung yang tadi Pak, yang di tabel yang ini yang kedua itu kan tadi kan yang katanya kalau misalnya kita pakai bunga yang 9,5% dulu, nanti itu nggak jadinya bukan 45.500. Ya. Nah itu Pak, saya Jadi betul. Memang ini soalnya agak mengecoh. Artinya begini, sekarang kita mau pakai hasil perhitungan 9,5 atau pakai harga 45.500 Noval di tabel dinilai investasi. Jadi saya tanya, S kan dia udah ngeluarin duit 45.500, betul nggak? Betul nggak? Sementara kalau harga pasarnya itu bukan 45.000. Apa? Ya tadi kalau bunganya ini harganya pasarnya itu harusnya segini, 45.84. Ya enggak? Ya enggak? Artinya di sini berarti yang kita pakai yang mana Pak? Kita mau pakai harga yang 45.84 atau yang 40,5? Yang 40,5 mau yang dibayar 40,5. Paham nggak? Jadi kita nggak usah pakai bunga yang 9,5, nggak usah kita pakai. Kenapa Pak? Karena yang dibayarkan adalah 45.500. Jadi 45.500 itu adalah harga yang paling wajar. Jadi maksudnya gini, orang bertransaksi boleh dong tidak sesuai harga pasar, boleh nggak? Boleh nggak? boleh. Ya, yang kita pakai harga pasar atau harga transaksi, harga kesepakatan. S itu udah beli 45.500. Tapi harga pasarnya yang 45.84. Yang kita pakai di tabelnya S yang mana? Harga yang mana? Kesepakatan, Pak. Harga yang mana? Yang kesepakatan, Pak. Ya, harga yang kesepakatan yang benar-benar dibayar. Yang dibayar kan 45.500. Ya, berarti itulah nilai investasinya S yang 45.500 itu. Jadi abaikan yang 9,5. Makanya kita nyari bunga sendiri. Kalau 45.500 bunganya berapa dong? Oh, bunganya ini. Ini enggak pas 95 ya, tapi 9,57. Gitu, Noval, gimana? Ya, Pak, tampak. Berarti Noval harus nyari bunga sendiri pakai rumus rate ini. Ya, itu. Jadi yang sudah diketahui ini 40,5 ini sudah kita ketahui gitu ya. Maksudnya langsung kita pasang di sini. Gitu. Oke, yang lain. Silakan. Silakan yang lain. Berarti mengecoh ya, Pak? Bunga pasar itu tadi mengecoh ya, Pak? Iya, mengecoh. Kalau ada bunga pasar itu teman-teman pakai yang harga yang transaksinya aja. Kalau soal UAS kemarin nggak mengecoh kok. Kalau soal UAS kemarin dia nggak mengecoh dia. Dia pakai bunga pasar dia. Jadi teman-teman harus ngitung persen value-nya. Kalau ini kan teman-teman ngitung bunga pasarnya kan. Kalau di soal UAS tahun kemarin teman-teman nggak perlu ngitung bunga pasar. Bunga pasar ini sudah diketahui. Hitung persen value-nya. Gitu. Oke, lanjut atau cukup ya? Untuk income, teman-teman bisa ngitung sendiri nggak? Income from S. Income from S. Masih ingat nggak caranya? Kalau seperti yang kemarin kita bahas. Income from S. Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, silakan dihitung sendiri ya. Mirip-mirip NC Expand ini, tapi perhatikan ini. Perhatikan downstream, upstream-nya. Contoh, saya kasih contoh. Pertama dimulai dari apa income from S itu? Net income S. Ya persis kayak ini. Persis, saya copy dulu ya. Tapi karena ini lintas tahun ya berarti harus hati-hati. Ini net income. Dimulai dari berapa mintanya? Mintanya 2000 berapa itu? 15? 2015. 16 berapa?
17, 19, dan 20 ya. Ada 20 di sini. Berarti ini saya geser dulu ini. Ini Oke. 2020. Mulai dari net income. Berapa tadi net income-nya? Berapa tadi? 100, 120, 200, 200. 100, 120, 200, 200. Ini benar 2000 berapa? Mulai 2000 berapa itu? Bentar. Oh maaf. Dari 2015, Pak. 2015, 2016, 17, 18. Ya maaf. Oke. 200, 200. Nah, untuk amortisasi, ini kita tulis semua dulu ya. Ini berarti untuk amortisasi khusus di 2015 ada tambahan berapa, teman-teman? Ada tambahan berapa? Ya, 16.000. 18.000. Iya. Ini amortisasi paten. Ini amortisasi inventory. Iya, 18.000. Nah ini teman-teman harus ini ya. Di 2015 ada transaksi apa? Equipment tanggal berapa equipment? Equipment 2015. Equipment 2015. iya. Equipment berarti ini unrealized. Unrealized gain equipment. Terus realized gain equipment. Kalau gini nggak usah saya kasih tahun, tahunnya kan udah di samping ya. Terus ini unrealized loss line. Terus di sini ada constructive gain. Constructive gain. Tentu adanya cuma di tahun berjalan aja, di tahun ini ya obligasi. Kalau ini ada piecemeal derecognition gain. Piecemeal derecognition. Nah, total baru nanti NCI expense dan income dulu, income from S dan NCI expense. Oke. Oke. Ya. Oke, teman-teman. Unrealized gain equipment berapa di 2015? Berapa teman-teman? 25.000 Pak. 25.000 ya. Ini negatif ya. Oke. Terus realized gain di 2015 berapa teman-teman? 1.250. Kalau ini kan 5.000 ya. Ini 3 bulan ya. 3 per 12 kali 5.000. Karena per tahunnya kan 5.000 ya. Oke, unrealized itu hanya muncul di tahun transaksi saja. Betul nggak? Halo? Ya. Ya, Pak. Oke, setuju ya. Setelah itu munculnya cuma realized saja ini. Nah, makanya di sini cuma ini. Oke. Terus apa lagi ya? Line tadi tahun berapa line? Line di tahun berapa teman-teman? 2018. 2018. 2018. Negatif atau positif? Positif. Positif. Kalau loss malah positif ya. Unrealized loss positif. Kalau unrealized gain negatif. Gain adanya di tahun berapa? Tadi belinya gain di tahun berapa belinya? 2017. Berapa? Itu berarti diakuinya cuma di 2017 saja. Berapa? 2017. 678,5. 679. Itu diakuinya cuma di sini saja. Untuk 2018 yang diakui cuma piecemeal derecognition saja. Jadi constructive gain itu hanya
hanya diakui di tahun transaksi di tahun itu. Di tahun transaksinya kan 2017 ya. Itu. 679 itu. Pismilnya berapa di 2017? Nah, teman-teman harus nyari ini. Teman-teman harus nyari di 2017 itu berapa ininya? Selisih antara, berarti teman-teman nyarinya gimana? Kalau 2018 berapa tadi? Berapa teman-teman pismilnya? 2018 181. 18. Jadi 181. pismil itu selisih antara interest income dan interest expense. Pismil itu. Pismil itu selisih antara interest income dan interest expense. Berarti ini 181. Tulis di sini. Yang ini berapa yang ini? Berarti teman-teman nyari selisih antara interest income dan expense mulai dari Juli, setengah bulan berarti, setengah bulan. Cuma ini kan dari 1 Juli kan, betul nggak? Ya nggak, teman-teman? Iya, Pak. Berarti teman-teman cukup ngitung sekali bunganya, bunga yang di Desember berarti. Bunga yang di Desember. Bunga interest expense berarti teman-teman lihatnya di sini. Yang saya warnai, kelihatan nggak warnanya? Warna biru. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, teman-teman nyari selisih antara itu dengan yang ini. Antara ini. Nah, gitu. Oke. Berapa itu selisihnya? 85. Selisihnya berapa, teman-teman? 85. 85. Dari mana 85? Ya tadi, ini yang 4633 dikalikan ini ya. Dikalikan Terus. interestnya dulu ya. Jadi 1938 nih ya. Nih dikalikan enggak usah, kurangi ini dikalikan 40. 85. Oke. Ini sifatnya mengurangi ya. Pismil itu mengurangi gain yang akan kita ini. Jadi pismil itu sifatnya mengurangi, teman-teman. Kok malah jadi gini? Ntar keliru ngasih ininya. Mohon maaf. Kok malah di sini? Oke, selesai. Silakan kalau sudah ketemu totalnya. Kalau sudah ketemu totalnya, tinggal dikalikan. Tapi ngalinya harus hati-hati. Makanya ini soal ini menarik ini. Bentar. Ini Oke, totalnya. Oke. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya untuk nyari income from S ya. Kalau income from S, semuanya masuk ya income from S. Jadi ini di total semua ya, kalikan 75%. Dan seterusnya. Teman-teman harus pilih-pilih ya, terutama yang ada expand ya. Karena ada yang upstream, ada yang downstream. Oh, downstream si NCA nggak perlu dihitung, betul nggak, teman-teman? Halo. Iya, Pak. Jadi untuk ngitung NCA expand, teman-teman nggak perlu ngitung yang ini, yang gain ini. Jadi yang constructive gain sama piecemeal ini, itu nggak usah dihitung kalau teman-teman mau ngitung yang NCA expand. Kalau yang income from S dihitung, tapi kalau ngitung NCA expand itu nggak usah dihitung nanti. Itu teman-teman bisa dimengerti sampai di sini? Halo? Izin Pak, itu yang Ya. di total tahunnya ikut ke SAM kayaknya Pak. Oh gitu ya, mohon maaf ya. Oh ya, betul. Nah, ini betul ya?
Kalau ini betul. Benar, Pak. Nah, jadi teman-teman hati-hati dalam ngitung. Jadi enaknya sih idealnya total itu nggak usah di ini sih. Maksud saya karena ada yang tidak masuk, makanya harus hati-hati di sini. Maksud saya, masih ingat nggak hasil yang kemarin, yang pertemuan kemarin, masih ingat nggak? Halo? Sih, Pak. Masih. Kita kan milih-milih kan, ya nggak? Iya, Pak. Mana yang kita kalikan 70%, mana yang enggak, gitu. Hati-hati. Jadi kalau contohnya ya, ini karena ini nggak ada downstream ya, jadi aman, ini aman. Ini bisa langsung kita kalikan. Jadi karena upstream, jadi semuanya ikut dikalikan persentase. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau downstream itu yang P itu nggak perlu dikalikan persentase. Jadi tidak perlu semuanya milik P gitu loh. Kalau downstream itu semuanya milik income from S, milik P. NCI expand nggak dapat gitu loh. Jadi semuanya milik P. Nggak perlu dikali persentase gitu. Itu sih teman-teman. Silakan nanti dilanjut ya. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke, sudah di capture, sudah di ini. Nanti kalau teman-teman mau belajar lagi, bisa? Halo? Sama. Fendi gimana Fendi pas ngerjain soal sama seperti ini Fendi? Iya, Pak. Mungkin yang bagian saya tabel amortisasinya lupa bunga interestnya yang baru belum dicari, Pak. Yang mana? Yang tabel amortisasi yang S, saya masih menggunakan bunga tingkat suku bunga yang 9,5, Pak. Oke. Tapi kalau untuk ngitung ikan from S komponennya sama ya? Sama, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman, itu ya apa istilahnya cara mengerjakan ini. Nanti silakan nanti diulangi lagi. Kalau ada yang belum paham ditanyakan ke temannya lagi. Pelan-pelan dan teman-teman harus mencoba. Coba. Kata kuncinya coba sendiri. Ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita istirahat dulu ya. Habis ini nanti saya jelaskan singkat upstream. Upstream itu sama dengan downstream. Bedanya tadi di jurnal penyesuaiannya harus dibagi dua, ya enggak? Harus dibagi dua. Kalau downstream kan semuanya milik RE, milik P semua. Tapi kalau upstream itu harus dibagi dengan NCI. Nah, jadi masih ingat ya teman-teman kemarin ya. Oke, silakan istirahat 15 menit ya, sampai sekitar jam ya 25 lah, saya 12.25. Downstream sama upstream. Oke, sebentar. Jadi teman-teman, bedanya upstream sama downstream itu pertama ada di perhitungan NCI expense. Bentar, saya ulangi lagi ya. Nih. Jadi teman-teman sekalian, kalau upstream itu kan yang jual berarti anak. Berarti kalau yang jual anak, yang jual obligasi anak, yang beli induk berarti yang punya untung dan rugi siapa? Yang punya gain atau loss siapa? Anak. Kalau anak ya, anak. Artinya apa? Berarti kalau yang punya untung anak, makanya untungnya nanti dibagi dua. Ada untung miliknya P dan ada untung miliknya NCI. Makanya kalau downstream kan semuanya miliknya P karena yang jual P. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini di tahun pertama nanti NCI expand ya berpengaruh nanti kita lihat. Untuk tahun berikutnya itu nanti selain NCI expand yang berbeda itu adalah tadi saat mencatat namanya piecemeal derecognition ya, nanti pas saat eliminasi bond payable sama investment ini. Jadi intinya untuk transaksi obligasi ini dieliminasi yang pertama yang harus dieliminasi apa tadi? Mau downstream mau upstream yang harus dieliminasi apa, masih ingat nggak? Apa yang dieliminasi? Minimal ada 3, masih ingat nggak? Yang harus dieliminasi. Ada 3 jurnal untuk terkait obligasi ini. Yang pertama apa? Saat eliminasi apa?
selisih bond sama investment in bond, Pak. Ya, berarti yang dieliminasi pertama bond payable di debit, investment di kredit. Nah, selisihnya kalau upstream nanti dibagi RE sama NCI. Itu kalau cost method. Kalau investment berarti investment sama NCI. Jadi nanti ini kita lihat. Yang kedua adalah selisih antara interest income sama interest expense. Jadi interest income-nya di debit, interest expense-nya di kredit, selisihnya misalnya gain ya. Nah, itu kalau tahun kedua dan seterusnya kan larinya ke RE. Ya enggak? Kalau metode biaya. Nah, ini karena upstream harus dibagi dua, RE dan NCI. Itu. Ya, begitu seterusnya teman-teman ya. Nah, itu dari sisi eliminasi. Jadi di tahun pertama sebenarnya kalau eliminasi tahun pertama itu nggak ada perbedaan. Jadi RE sama NCI itu kan munculnya di tahun kedua, betul nggak? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau tahun pertama masih ada akun loss. Ini contohnya loss ya. Di sini contohnya loss. Kalau gain berarti akunnya gain. Jadi di tahun pertama eliminasi itu nggak ada perbedaan. Jadi NCI dan RE itu munculnya kan baru di tahun kedua dan seterusnya. Di tahun pertama belum muncul. Nah, bedanya di tahun pertama itu di jurnalnya P. Nah ini masih ingat ya, di jurnal P itu, jadi kalau yang downstream kan P akan mengakui, kalau di sini loss ya, mengakui loss semuanya. Jadi berpengaruh pada akun income sama investment. Jadi investment dikurangi karena loss dia. Jadi ini mengakui constructive loss. Kenapa loss? Kenapa loss ini teman-teman? Coba, kenapa loss? Jadi kenapa S loss? Karena S loss jadi P ikut mengakui sebesar 80%. Karena dia punya 80%. Kenapa ini loss? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini loss? Harga belinya lebih besar daripada nilai nominal. Nilai nominalnya berapa nilai nominalnya? Book value-nya? 100.000. 100.000. Jadi nilai utangnya S itu 100.000. Sementara P beli dengan harga berapa? 104.500. Artinya apa? Artinya berarti kalau saat itu ditebus, berarti S harus bayar berapa? Harus bayar berapa? 104.500. Padahal nilai utangnya cuma berapa kalau nilai bukunya? Cuma berapa? 100.000. Tapi kalau seandainya dia ditebus saat itu, dia melunasi, dia harus bayar 104.500, jadi rugi. Jadi ini 4.500 rugi. Beda dengan yang tadi, betul nggak? Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi book value-nya lebih gede. Misalnya book value-nya 110, sementara dihargai 104. Oh, untung dia, karena dia hanya bayar 104. Padahal nilai bukunya 110. Nah, itu untung. Kalau di sini rugi. Kenapa nilai bukunya cuma 100, dia harus bayar nanti 104. Seandainya saat itu juga mau dilunasi. Jadi dia rugi 4,5. Yang rugi karena S yang rugi berarti P hanya mengakui sebesar kepemilikannya saja 80%. Ini hanya di tahun pertama saja. Nanti tahun selanjutnya piecemeal. Ya. Piecemeal itu adalah selisih antara interest income dan interest expense. Ini sama teman-teman dengan yang downstream, bedanya saya balik aja. Karena ini P sebagai pembeli, S sebagai penjual, jadi bunganya ketukar gitu ya. Jadi bunganya tinggal dibalik saja. Caranya sama persis. Tabelnya juga kebalik. Yang awalnya tabelnya P, sekarang jadi tabelnya S. Ya enggak? Ya, tinggal dibalik aja gitu. Yang awalnya tabelnya S jadi tabelnya P, yang bawah itu. Jadi P jadi investment dia, investment in bond, sementara S bonds payable. Jadi sama, tabelnya sama. Maksudnya caranya sama. Tinggal posisinya ketukar aja. S sebagai bonds payable, sebagai penjual bond, P sebagai investor yang pembeli, yaitu upstream, investment in bond. Jadi ketukar teman-teman. Makanya laporan laba ruginya lihat di ini, ketukar. Yang punya interest expense sekarang S, bukan P. Kalau dulu kan P, yang downstream, betul nggak? Yang punya interest income sekarang P, kebalik. Dibalik dengan downstream. Kalau downstream yang punya interest income adalah S, yang punya interest expense adalah P. Sekarang kebalik. Gitu. Itu teman-teman. Jadi S yang punya bonds payable, dia punya interest payable, sementara si P punya interest receivable. Jadi memang ininya beda. Nah, karena ini metode cost, yang membedakan yang mana? Di jurnal ini coba teman-teman amati. Bedanya dengan downstream yang beda di mana ini? A sampai F ini, yang beda di mana? Coba.
Yang beda di mana? Tahun pertama ini tahun pertama. Ini beda nggak? A beda nggak? A beda nggak? Enggak, Pak. Sama. Sama, Pak. A sama. Sama semua. B sama nggak? B sama nggak? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. B sama. Karena masih ada gain, belum ada RE, belum ada RE NCI, sama. B sama C ini sama. D sama nggak D? D sama nggak? Beda, Pak. Nah, D yang berbeda. Kenapa? Karena NCI expand ada ini. Nih. Coba kalau downstream teman-teman buka slide downstream cuma dikalikan 217974, 924. Nggak ada tambahan yang konstruktif sama piecemeal tadi. Tapi kalau ini di tahun pertama, jadi teman-teman yang konstruktif gain tadi itu harus diperhitungkan untuk menghitung NCI expand, termasuk piecemeal-nya. Jadi dalam hal ini, soal ini tadi, atau dua ini, apa ini gain atau loss? Gain atau loss ini, soal ini. Di tahun 2010 ini, belinya kan 2020 ya, 2020. Gain atau loss ini, transaksi ini? Berapa book value-nya? Yuk, berapa book value-nya? Nilai bukunya obligasi S berapa? Berapa? Di soal, nilai obligasi S yang dijual berapa? Nilai bukunya? Saldo akun. 10.100.000 ya. Berapa? 10.100.000. Itu totalnya, total semuanya. Padahal yang dijual cuma berapa persen? Tope. Yang dibeli cuma berapa persen? 10%. Yang dibeli cuma berapa persen? 70. Total nominalnya kan 10 juta. Total nominal 10 juta nilai par. P cuma beli 1 jutanya aja. Berarti berapa persen itu? 10%. Nah, berarti P cuma beli 10%-nya. Berarti dari 10.100.000 nilai bukunya utangnya S, yang dibeli P itu cuma berapa nilai bukunya? 10%-nya berarti 1.010.000 ya, Pak. 1.010.000. Itu nilai bukunya. Sementara P beli berapa? Dengan harga berapa? Ada utang, S punya utang nilai bukunya 10, dibeli dengan harga berapa? 950.000 ya, Pak. Kursnya ya, dibeli dengan kurs 95, maksudnya 95% kali nilai par. Kali 1 juta. 950. Untung atau rugi nih dari sisi S? Dia punya utang nilai bukunya 1010, terus seandainya dia harus bayar sekarang, dia cuma bayar 950. Untung atau rugi? Untung. Untung, Pak. Untung 60.000. Ini namanya constructive gain. Nah, di tahun berjalan, di tahun 2020 itu harus dihitung untuk menghitung NCI expand itu harus dihitung 60 ini, ditambahin 60, tambahin. Terus piecemeal-nya itu ini, piecemeal-nya tuh C ini piecemeal. Piecemeal itu ini loh. Piecemeal itu yang di selisih antara interest income sama interest expense itu piecemeal. Piecemeal di recognition. Jadi harus dikurangi dulu 60 total gain-nya dikurangi yang sudah realize ya. Sudah diakui 9563. Totalnya ini. Dikalikan 30%, jadi semuanya di total kalikan 30% ketemu ini. Nah, ini untuk mencari NCI expense. Itu teman-teman. Nanti di tahun berikutnya, di tahun 2021, perlu nggak? Di 60 ini muncul lagi nggak? 60 di tahun berikutnya muncul lagi nggak? Tidak. Tahun berikutnya nggak muncul lagi, yang muncul cuma piecemeal saja. Piecemeal di tahun itu berapa? Gitu. Jadi yang muncul cuma piecemeal di tahun itu berapa? Jadi itu teman-teman ya, untuk menghitung NCI expense. Yang ini sama, ini sama, ini sama. Sama semua, ini sama. Yang beda cuma jurnal yang D. Itu ya, D. Karena di tahun pertama. Di tahun kedua, ini metode cost ya. Yang tadi itu berubah menjadi RE sama NCI. Yang harusnya gain tadi. Selisih antara bond payable sama investment in bond kan gain ya. Ada gain. Ini harusnya gain kalau tahun pertama. Tapi karena sudah tahun kedua dan seterusnya, masuknya ke RE dan NCI expand. Dibagi. Piecemeal-nya juga gitu. Piecemeal-nya yang awalnya masuk ke gain semua, di tahun kedua dan seterusnya dibagi RE pada NCI. Begitu seterusnya. Gitu. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Halo? Untuk upstream, ada pertanyaan? Izin. Ya.
yang slide nomor 4. Ya, gimana? Nah, ya ini sih Pak mempermasalahkan penyebutan gain sama loss-nya itu gimana konstruktif retirement-nya. Yang mana? Apakah gain yang slide nomor 4, Pak? Slide nomor 4. Slide 4. Ya. Ini. Nah, ya. Jadi kan itu kan book value-nya kan 100.000. Ya. Terus dibeli 104.500. Nah, itu kan artinya kan dijual dengan premium. Ya nggak, Pak? Jadi gini, jadi ini seperti early extinguishment sebenarnya. Ini mirip kita punya utang, harganya 100, betul nggak? Ya, Pak. Dijual, sana belinya 104. Ya. Betul nggak? Ya, Pak. Artinya kalau kita bayar ke mereka, kita bayar berapa? Kalau kita bayar lunasinya, utang kita bayar ke pembeli berapa? 100.000. Loh, ya tetap 104 kan? Kan Jadi, berdasarkan gini. Nilai buku kita berapa? Nilai buku kita berapa? Utang kita berapa? 100.000. Dihargai berapa? Oleh pasar jadi berapa utang kita oleh pasar? 104.500. Seandainya kita mau bayar ke pembeli itu, kita ngelunasinya berapa? Mau menebus early extinguishment, menebus sesuai harga pasar, kita akan ngelunasinya berapa? Jadi 100.000 itu ketika jatuh tempo ya, Pak? Iya, ya betul. Jadi satu tempo itu carrying value sebenarnya, carrying value. Jadi sebenarnya nggak jatuh tempo, carrying value. Jadi nilai di tabel kita kan punya tabel tuh, tahu nggak? Kita punya tabel amortisasi, ya nggak? Ya, Pak. Itu ada carrying value, itu book value, carrying value, book value. Di tabel kita, kebetulan ini asumsinya yang contoh satu itu S itu adalah at par. Jadi at par itu nggak perlu bikin tabel, ya nggak? Jadi nilainya 100.000 terus. Nah, oke. Ya, Pak. Kemudian itu utang kita, nilai utang kita, obligasi kita, tahu nggak? Kemudian ada orang beli obligasi kita itu di pasar ya, di pasar itu jadi 104.500. Berarti kalau kita mau menebus sekarang, kita mau melunasi sekarang, kita bayar ke investor itu berapa? Kalau misalkan kita buat gini ya Pak, kita buat yang bond dari S terus investment P, itu kan yang bond dari S itu kan nanti carrying value-nya 100.000 semua. Artinya ya, dia bayarnya 100.000 semua. Betul. Kalau Ya, oke, gini. Oke. Ibaratnya gini, langsung jual langsung misalnya, langsung jual langsung. S langsung jual ke P, betul nggak? Iya, Pak. Maksudnya gini, S jual ke P berapa nilai bukunya S? 100 kan? Sesuai nilai pokoknya 100 kan? Nilai pokoknya kan 100. S nilai pokoknya 100. Ya nggak? Ya, Pak, nilai pokoknya apa? Nilai pokoknya, nilai bukunya 100. Tapi P bayar berapa? P bayar ke S berapa? 104.500. Ya nggak? Jadi sebenarnya S itu nanti juga akan mencatat, dalam tanda kutip, sebenarnya S itu akan mencatat, itu tadi, akan mencatat cash pada bonds payable 104 kan sebenarnya. Ya nggak? Ibaratnya kalau kita dalam tanda kutip, jadi ada perbedaan antara, jadi gini Theo, ini mikirnya early extinguishment aja gitu, mikirnya early extinguishment. Jadi early extinguishment itu menebus. Jadi kita menebus itu kan sesuai dengan dalam tanda kutip memang nilai buku kita sama seperti ini, sama seperti kayak kita aset itu ya. Ada nilai buku, ada nilai jual. Betul nggak? Ada nilai buku, ada nilai pasar. Ya nggak? Sama seperti ini, sama seperti bond kita itu. Jadi ini kan sebenarnya belum terjadi nih. Maksudnya belum retirement-nya itu belum terjadi, belum ditebus. Ini baru seandainya.
Jadi ini kan utang ini belum dibayar. Utang ini belum dibayar. Seandainya. Jadi ketika S itu punya nilai obligasinya, menurut dia catatannya kan 100.000 nilai utangnya. Betul nggak? Nilai utangnya. Tapi di pasaran obligasi itu jadi 104.500, dibeli dengan 104.500. Paham maksud saya? Ya. Berarti nilai utangnya itu bertambah sebenarnya. Jadi seandainya dia harus mau melunasi utangnya itu, dia harus bayar 104.500 ke investor itu. Tapi kan ini tidak dilakukan. Jadi sebenarnya gitu. Jadi ini kebalik dengan nilai aset. Jadi nilai utang itu kebalik dengan nilai aset. Kalau nilai aset, nilai book value kita 100, di pasar dihargai 105, kita untung. Betul nggak? Betul nggak? Ya, Pak. Karena kita punya aset dan kita harus aset dijual keluar, nilai aset kita 100, dijual 105, kita untung nggak? Untung nggak? Iya kan? Ya, Pak. Beda dengan utang kebalikan. Kita punya utang 100, di luar utang kita naik jadi sebentar, ini internetnya nih. Kenapa nilai obligasi kita di pasar lebih tinggi dibanding nilai buku kita? Kenapa? Kenapa? Karena bunga pasarnya. Kenapa? Karena bunga pasarnya lebih tinggi. Premium itu gimana? Premium terjadi itu apa? Nilai bond kita naik ketika apa? Oh, iya. Lebih besar dari Apa? Ketika bunga kupon rate itu lebih besar dari market rate. benar. Masih nggak ada? Iya, Pak, itu, Pak. Jadi market rate-nya itu lebih kecil daripada kupon rate-nya. Ya. Jadi memang ini agak ini ya, agak sedikit teman-teman terdistrak dengan yang dulu. Tapi gini, memahaminya sebenarnya begini, gini. Jadi harga pasar dan harga itu sebenarnya mirip-mirip early extinguishment gitu aja, Tio. Jadi masih ingat nggak early extinguishment? Kita punya bond terus harus lunasi dengan harga berapa? Masih ingat nggak? Boleh nggak kita melunasi bond sebelum jatuh tempo? Masih ingat nggak? Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh nggak? Kita melunasi bond jatuh tempo boleh nggak? Boleh, Pak. Nah, gain atau loss-nya dihitung dari mana? Pasti kalau kita melunasi sebelum jatuh tempo ada gain atau loss, betul nggak? Iya, Pak. Dari mana ngitung gain atau loss-nya bond kita itu? Waktu kita melunasi bond. Masih ingat nggak? Book value waktu itu ya, Pak. Book value waktu itu betul dengan harga yang pelunasan. Iya, harga pelunasan, betul nggak? Ya, Pak. Nah, ya ini maksudnya. 100.000 itu book value saat itu 100.000. 104.500 itu harga pelunasan jika itu mau dilunasi saat itu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Ya. Harga pelunasan kan sesuai dengan harga pasar kan? Paham maksud saya? Paham nggak? Harga pelunasan kan ikut pasar kan? Ya nggak? Ya, Pak. Nah, ya itu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Gimana? Fedi paham nggak, Fedi? Insya Allah paham, Pak. Jadi itu loss. Kenapa loss? Ya, oke, saya jelasin lagi. Kenapa loss? Itu tadi, dia nilai bukunya 100. Seandainya dia dilunasi saat itu, dia harus bayar 104.500 sesuai harga pelunasan. Makanya sesuai dengan harga pasar. Jadi ini ada gain atau loss dilihat dari situ. Ya. Jadi makanya asumsinya kayak early extinguishment. Makanya dibawa ke materi yang dulu ya, bond payable itu ya. Jadi nilai buku kita saat itu 100.000 di catatan kita. Misalnya kita mau melunasi, saya mau tebus, betul nggak? Saya mau lunasi, saya mau bayar semuanya. Berapa? Ya, berapa harga pasarnya? Oh, ternyata 104.500, sudah rugi kita. Betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, itu maksudnya.
Kenapa kok bisa rugi? Karena kita nggak bayar bunga kan, Theo. Harusnya kan kita tetap bayar bunga rutin, betul nggak? Nah, gara-gara kita bayar sebelum waktunya, tentu si debitur kan minta kompensasi, betul nggak? Yang harusnya dia terima bunga selama masih berapa tahun, terima bunga ternyata sekarang dilunasi lebih awal, ya nggak? Makanya dia dapat tambahan itu tadi, itu kira-kira, oke? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, itu teman-teman ya, terkait dengan upstream. Nah, untuk equity method sebenarnya sama. Jadi, mudah-mudahan teman-teman tidak bingung lagi ya, menentukan gain atau loss. Gain atau loss tadi, nanti kita praktekkan lagi di soal ini, UAS yang kemarin ya. Kalau keburu nanti kita bahas. Jadi, kalau equity method, sama seperti cost method, bedanya, kalau cost method itu ada jurnal yang A ini tadi ya, investment pada RE, yang ini. Kalau yang equity method tidak ada. Itu perbedaan pertama. Jadi perbedaan pertama di sini. Nah ini. Yang lain sama dengan cost method. Di tahun berjalan ya, ini kita bicara di tahun pertama. Di tahun pertama terjadinya transaksi 2020. Jadi semua sama kecuali yang ini. Kecuali yang pertama itu tadi. Kemudian untuk tahun berikutnya jurnalnya sama kecuali akun RE diganti apa? Akun RE diganti akun Investment in S. Investment in S. Nah, yang lain angkanya sama. Jadi itu teman-teman ya untuk apa? Upstream. Jadi upstream itu dibagi ya antara bagiannya P dengan bagiannya NCI. Tergantung akun yang digunakan, tergantung metodenya. Kalau metodenya metode cost method, dia pakai akun RE. Tapi kalau pakai equitas method, dia pakai akun investment in S. Seperti itu. Oke? Dan ini hanya terjadi di tahun kedua dan seterusnya. Kalau di tahun berjalan ini tidak ada akun itu. Karena di tahun berjalan masih ada akun gain atau loss. Kelas, teman-teman? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ini yang equity method, ini yang jurnal P31 Desember, bagian pencatatan PISME di recognition itu, jurnalnya benar investment terhadap income apa? Kebalik. Income pada investment, kebalik itu, Randy. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Lupa diganti kebalik itu. Recognition itu pokoknya kebalikan dari ini, dari jurnal sebelumnya ini loh. Pokoknya akunnya itu kebalik dengan jurnal yang ini. Jurnal yang ini kan satu paket ini satu paket. Maksudnya di tahun pertama ini ada constructive gain ya, betul ini betul. Investment income. Di tahun berikutnya dikurangi income jadi income pada investment. Kebalik, maaf kebalik. Jadi kebalik ini. Jadi harusnya ini. Silakan nanti diganti ya. Diganti. Atau saya ganti nanti saya ini lagi. Kebalik ini akunnya. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan sebelum ini? Kalau mau latihan nanti kita latihan. Silakan. Ada pertanyaan di kolom chat Pak, dari Cynthia Pak, karena jaringan dia kurang stabil. Ya betul, Cynthia, betul. Apakah iya bisa? Maksudnya nilai book value dengan harga beli bisa sama bisa. Tapi jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi? Kecuali kalau belinya langsung beli saat diterbitkan. Paham maksudnya? Saat diterbitkan kan antara bunga pasarnya yang digunakan P sama S sama kan? Ya enggak? Saat penerbitan pertama kali. Nah, kalau soal yang selama ini kita pelajari kan enggak sama. Antara penerbitan dengan pembelian oleh S kan enggak sama. Biasanya diterbitin dulu baru setahun dibeli oleh. Jadi S atau P itu belinya dari pasar, bukan dari langsung. Kalau belinya langsung saat penerbitan bisa sama bisa. Enggak ada gain loss ya.
Tapi ini kan kasusnya belinya bukan di P-nya langsung atau bukannya di S langsung, tapi belinya di pasar. Kalau di pasar itu sudah berubah bunganya. Setiap hari bunga pasar berubah. Gitu ya, Cynthia ya, kira-kira. Oke. Baik, yang lain silakan. Memang ini harus di latihan ya. Harus banyak latihan dan banyak mengerjakan tugas-tugas. Silakan. Cukup? Cukup sepertinya Pak. Kalau dari saya cukup. Oke, kalau cukup berarti teman-teman habis ini ada kuliah lagi nggak? Gimana Noval? Ada kuliah lagi Noval? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Coba yang lain, yang lain. Nggak ada Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Oke. Mau kita akhiri 13.00, jadi saya tidak mengambil waktu teman-teman atau membahas soal UAS kemarin sebentar. Minimal lihat gambarannya, lihat kuncinya. Silahkan, saya kasih opsi. Atau nanti bahasnya di kesempatan berikutnya boleh. Atau mau nyoba dulu boleh. Nyoba dulu dikerjakan ini dulu boleh. Silakan, saya kasih pilihan. Biar nanti nggak protes. Ini melewati waktu, Pak. Oke, silakan. Feel free. Izin, Pak. Ya. Kalau dari Nanda mungkin bisa dikerjakan masing-masing sendiri, Pak. Karena mungkin kayak seperti Nanda mau ngisi laporan pembimbingan dan upload sebagainya gitu, Pak. Atas proposal KTTI, Pak. Oke, ya silakan. Emang belum diisi ya laporan pembimbingan ya? Baru disetujui, Pak. Loh, kalau disetujui itu gimana? Bukannya teman-teman ngisi ya? Teman-teman ngisi terus kita setujui gitu kan? Iya, Pak. Terus ngisi lagi? Kalau dari Nanda belum, Pak. Belum disetujui gitu maksudnya? Atau gimana? Iya, kemarin belum disetujui itu, Pak. Jadi tunggu setuju itu baru mungkin baru isi laporannya, Pak. Sama mau upload proposal yang final, Pak. Oh, ya, ya. Oke. Baik. Jadi teman-teman untuk yang ini silakan nanti di ini saya lihatin sekilas untuk yang di Excel ya. Ini teman-teman bisa lihat sekilas gitu ya. Jadi intinya teman-teman bikin dulu ininya, bikin dulu tabelnya ya antara P dan S ya. Pilih dulu tabelnya. Silakan nanti kerjakan. Saran saya kerjakan itu. Nanti boleh ditanyakan. Jadi teman-teman harus mandiri kerjakan. Nah ini silakan dilihat dulu. Kalau ini nanti bisa untuk nyocokin kalau mau nyocokin jawabannya ya. Kalau mau nyocokin jawabannya. Jadi teman-teman ini upstream. Jadi soal UAS tahun lalu yang nomor 2 ini upstream. Teman-teman harus bikin tabelnya dulu dari P dan S. Angan ya, S itu Angan, PT Angan ini. Yang punya bond payable. PT Panda ini yang beli ya. Jadi beli. Nah, teman-teman disuruh ini metode biaya dan metode ekuitas. Silakan nanti bisa dikerjakan. Perbedaannya ada di ini. Kalau biaya itu ada dividend income. Kalau di ekuitas itu ada investment income. Income from S ya, income from S. Jadi teman-teman kemarin banyak yang salah ketika diminta pakai metode biaya berapa jumlah pendapatan investasi. Dalam hal ini yang dimaksud pendapatan investasi itu dividend income untuk pendapatan metode biaya. Enggak ada income from S itu enggak ada.
Income from S untuk pendapatan metode biaya itu nggak ada. Adanya adalah dividend income. Ya, yang ada income from S itu adalah metode ekuitas. Nah, kemarin UTS banyak yang bingung. Ya, kata-katanya pendapatan investasi, jadi teman-teman bingung. Ada yang jawab no entry. Ya benar sih, nggak ada. Pendapatan investasi metode biaya nggak ada, memang nggak ada. Tapi kan diganti dengan dividend income, betul nggak? Ya nggak? Ya, Pak. Ya. Kalau metode ekuitas sebaliknya, nggak ada dividen income, nggak ada. Adanya ya income. Jadi dividen itu mengurangi itu. Jadi adanya income from S gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan silakan nanti dilanjut ya. Dan teman-teman pesan saya harus disiplin, lebih disiplin dan komitmen. Jadi kalau teman-teman prioritasnya mau nyelesain KTTA, silakan segera dibereskan proposalnya. Setelah itu kembali lagi ke matkul lagi. Karena KTTA sejenak bisa bernafas dulu ya. Setelah proposal kan mulai nyusun ya, itu mulai ngumpulin data dan sebagainya. Nah sekarang karena teman-teman sebentar lagi akan UAS. Ini sudah pertemuan keempat, sebentar lagi 5, 6, 7 udah selesai. Jadi teman-teman jangan sampai saya saya doakan lancar semua, tapi jangan sampai teman-teman terlena sehingga matkulnya jadi terbengkalai gitu ya. Sibuk mikirin KTTA, dua-duanya penting. Makanya teman-teman perlu mengatur waktu dan perlu disiplin. Jadi sebelum kita tutup, saran saya yang masih malu-malu, masih ragu-ragu, insecure dan sebagainya, oke, move on. Oke, move on. Kalau perlu kita ngobrol sendiri. Maksudnya atur jadwal. Japri saya kita atur waktu. Kalau mau ngobrol sama bergrup, silakan. Intinya senyamannya teman-teman, yang jelas teman-teman harus berubah, gitu ya, harus berubah. Bagi yang nilainya nggak maksimal kemarin, jangan putus asa, ya, itu jadikan feedback, dan saya yakin teman-teman akan mampu. Dengan catatan tadi disiplin, komitmen. Pak ini kurang latihan, ya udah kita bikin latihan, karena memang waktu kita terbatas di kelas. Jadi teman-teman komitmen ya pada diri sendiri dan diulang-ulang terus. Gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau teman-teman mau ngerjain mandiri soal itu, saya tidak perlu menjelaskan dari awal lagi, tinggal nanti nyocokin saja jawabannya teman-teman. Gitu ya. Silakan latihan mandiri, kerjakan soal itu, nggak usah dikumpulkan, latihan mandiri, bikin tabel, bikin ini. Kalau bingung bisa japri, bisa langsung nyocokin jawabannya. Pak ini benar nggak jawaban saya? Gitu misalnya. Silakan. Oke, ya silakan ditutup. Siapa yang mau menutup? Izin menutup, Pak. Ya, silakan. Sebelum perkuliahan diselesaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih dan selamat beraktivitas, selamat melanjutkan ini kembali. Jangan lupa isi feedback dan semoga sehat selalu. Ini berita tentang Omikron ini sudah mulai menyebar di Pondok Aren katanya. Di Pondok Aren sudah ada kasus Omikron, gitu ya. Di teman-teman di tempatnya teman-teman sudah ada nggak kasus Omikron? Nggak ada apa-apa, Pak. Sudah Belum. seperti Gimana, kehidupan Alex? biasa. Oh, seperti biasa ya? Udah kayak biasa. Ya, ini di Pondok Aren ada berita nih, sudah mulai ini. Makanya tetap ya, banyak doa, hati-hati protokol kesehatan. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat, lancar. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga sukses selalu. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi jika ada kesulitan. Dan karena waktu kita sangat terbatas sekali, teman-teman. Sudah akan mulai UAS. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk lagi. Ya. Jadi silakan nanti ini kembali ya, diulang-ulang. Baik, terima kasih ya. Nanti kalau misalnya butuh waktu lagi sekelas untuk membahas soal ini, boleh silakan. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan ditunda-tunda. Setuju ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih banyak, Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Pak. Ya.